Sidang perdana terdakwa kasus skincare mengandung zat kimia berbahaya atau merkuri Mira Hayati yang terjadwal digelar pada Selasa 4 Maret 2025 kemarin kembali ditunda. Penundaan sidang ini merupakan yang kedua kalinya karena alasan kesehatan yang bersangkutan. Direktur Utama PT Agus Mira Mandiri Utama itu diketahui sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Pusat Wahidin Sudirohusodo, Makassar. Mira Hayati dirawat karena sedang hamil dan dari informasi yang diterima dia baru saja melahirkan Rabu 5 Maret 2025. Hal tersebut dibenarkan oleh kuasa hukum Mira Hayati, Ida Hamidah. Dia menjelaskan Mira Hayati berhasil menjalani operasi sesar pagi tadi karena tidak bisa melahirkan secara normal akibat kondisi kesehatan yang tidak stabil akibat stres menghadapi proses hukum. Ia juga menjelaskan sidang kliennya sudah 2 kali ditunda karena alasan kesehatan. Pada Selasa kemarin, Mira Hayati disebut sempat menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Makassar, namun tidak diizinkan bersidang dikarenakan tidak ada surat pernyataan dari pihak rumah sakit bahwa yang bersangkutan sudah dinyatakan sehat. Adapun sidang lanjutannya nanti Ida menyebut kemungkinan masih akan ditunda dengan pertimbangan pemulihan kesehatan kliennya usai melahirkan. Ia juga berharap kondisi kesehatan Mira Hayati segera membaik agar bisa menghadiri sidang berikutnya. Untuk diketahui dalam kasus skincare mengandung merkuri ini ada 3 orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Sulsel dan berlanjut ke meja hijau. Ketiganya yakni Mustadir Dengsila, Agus Salim, dan Mira Hayati. Untuk Mira Hayati yang merupakan Direktur Utama PT Agus Mira Mandiri Utama diduga telah memproduksi atau mengedarkan kosmetik Lightening Skin Mira Hayati Kosmetik dan MH Kosmetik Night Cream Glowing yang juga telah diuji di BPOM Makassar dan positif mengandung merkuri atau raksa atau Hg, ikut dijerat pasal berlapis. Pertama, perbuatannya yang telah memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu melanggar pasal 435 junto pasal 138 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Ia pun diancam pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak 5 miliar rupiah.